Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, hari Senin, Pastor akan mengajak kita mendengar sebuah renungan, ya. Bagaimana kita bisa menang dari tipu muslihat iblis. 5 rahasia ampuh menaklukkan iblis yang menggoda Anda, yang mengkocoh Anda, yang mengganggu Anda, atau membuat Anda sakit. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus ini yang terambil dari satu bagian kitab suci, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Ya, jadi secara praktis saya akan sampaikan dari 3 ayat ini ada 5 poin bagaimana kita bisa menang dari iblis yang menggoda, mengganggu, yang membuat sakit, ya, atau yang menghalangi hidup Anda sehingga tertekan dalam dosa, dalam masalah, dalam lembah kekelaman, ya. Puji Tuhan, saya sudah ditolong Tuhan sehingga apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkat yang besar bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang mendengarkan renungan ini. Kalau saudara merasa ada keluargamu, tetanggamu yang butuh renungan ini, jangan pelit, silahkan di-share, membagikan gratis, modal jempol dan sedikit kuota internet. Tetapi kalau mereka mendengar ini, mereka juga bisa seperti apa yang Tuhan katakan dan juga bisa mengalami seperti apa yang Pastor Andi alami. Dulu saya gelap, dulu saya sakit-sakitan, dulu saya serba kekurangan, dulu saya hidup tidak dalam Tuhan, hidup dalam kegelapan, tapi hari ini firman ini datang menerangi hidup saya, bukan hanya sekedar ada pemulihan, ada hidup yang baru, tapi saya sekarang Tuhan kasih kesempatan melayani begitu banyak orang. Dan saya bisa berkata bahwa setiap orang yang bertemu dengan saya, ya, awalnya kan ada yang terberkati lewat medsos nih, akhirnya ketemu, baik tidak sengaja kah, atau memang sengaja datang kah mau kebaktian, seperti kebaktian kemarin, wah, ramai sekali. Sekarang yang datang bukan hanya orang sakit, bukan hanya orang tua, bukan hanya keluarga, ramai banyak datang anak-anak. Ya, memang kita tidak ada sekolah minggu, tapi apa yang saya punya berkat, saya selalu kasih fasilitas, baik tamu-tamu, anak-anak, sehingga mereka yang mengantar orang tua atau mengantar orang untuk kebaktian, mereka tamu-tamu yang di luar atau di spot-spot gitu ada fasilitas. Bahkan saya bilang dalam hati saya, sayangnya kita Geraha IHS itu cuman 1 lantai. Kalau lantai sampai 3, kupasang lift itu. Artinya apa? Saya mau kasih tunjuk bahwa meskipun sederhana, tapi kami rindu memberikan pelayanan yang terbaik secara cuma-cuma kepada setiap tamu-tamu yang datang di Geraha IHS Balikpapan untuk beribadah. Jadi yang saya bicara ini bukan sekedar teori, karena jujur hari ini banyak orang jago teori, tetapi praktek nyata belum atau nol. Yang saya bicara ini adalah apa yang saya alami. Firman Tuhan luar biasa. Marilah kita bersama-sama lihat 5 rahasia ampuh hidup menaklukkan iblis yang menggoda Anda, termasuk masalah, dibikin susah, bikin sakit, bikin kutuk, bikin hidup dalam gelap. Menanglah hari ini dalam nama Yesus. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita semuanya, selamat mendengarkan, ada tertulis. Karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu, kamu ganti dengan meratap, dan sukacitamu dengan duka cita.
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Setelah dia curi damai sejahtera, dia curi berkat Tuhan dalam hidupmu, dia curi kesehatanmu, dia mau engkau binasa dengan segala tipu muslihatnya. Nah, banyak orang hari ini, siapapun mereka, yang hidupnya dicuri oleh iblis, sehingga mereka menjadi budak dunia, budak iblis, dan hidup dalam kekalahan. Padahal Tuhan Yesus merancangkan setiap orang hidup dalam kemenangan, hidup dalam damai, hidup dalam segala kelimpahan. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, itu iblis. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan, kelimpahan syukur, kelimpahan damai, kelimpahan kesehatan, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan sehingga bisa memberi. Tercatat di dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Nah, bagaimana Pastor kalau saya hari ini ada godaan, ada tantangan, atau hidup dalam jebakan tipu muslihat iblis? Nah, hari ini saya akan sampaikan praktis 5 hal yang saudara-saudara firman Tuhan ajarkan, ampuh banget bagaimana kita bisa menang dari godaan-godaan itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, tunduklah kepada Tuhan. Tunduklah kepada Sang Firman. Tunduklah kepada firman Tuhan. Jadi waktu kita melawan godaan tipu muslihat iblis, ya, rancangan yang jahat, kutuk sumpah serapa yang ditebarkan dalam jalan hidup orang benar dengan segala rancangan kecelakaannya. Milikilah submission, penundukan diri kepada Sang Firman, kepada Tuhan sendiri, ya. Karena orang yang tidak tunduk itu tidak punya kuasa. Tunduk itu bukan lemah loh. Tunduk itu taat. Yesus memberikan satu ketaatan yang luar biasa. Raja yang mulia, dia mau hineni, menjadi seorang hamba, hati hamba. Maka Yesus, saya berikan istilah raja yang menghamba. Dia taat sampai mati, supaya manusia ini diselamatkan oleh karena pengorbanannya. Jadi saudara-saudara, orang yang punya kuasa dari Tuhan, orang yang berjalan dengan kuasa Tuhan, adalah orang yang siap selalu tunduk pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, setan itu tidak takut dengan bodimu yang besar. Setan tidak takut dengan peralatan gerejamu yang canggih. Setan tidak takut dengan nama gerejamu yang terkenal atau besar. Setan tidak takut dengan bentakan gertakanmu yang besar, sekalipun pakai mikrofon dengan power yang besar. Setan tidak takut. Hal-hal yang tadi itu saya sebutkan tidak membuat setan lari daripadamu. Catat itu baik-baik. Tetapi apabila dalam hidup setiap orang percaya ada penundukan pada firman Tuhan, Alkitab mencatat apa? Tunduklah kepada Tuhan. Saat engkau lawan iblis dengan segala tipu muslihatnya, maka ia akan lari daripadamu. Karena orang yang tunduk pada firman Tuhan, mereka orang yang punya kuasa Tuhan. Coba lihat di mana-mana. Mana ada orang yang punya kuasa Tuhan sombong. Itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan menentang orang sombong. Nggak mungkin toh. Logikanya saja deh. Tapi orang-orang rendah hati, sahabat Tuhan. Orang rendah hati dikasih Tuhan. Orang rendah hati Tuhan janji diangkat Tuhan. Naik dan tidak turun. Jadi orang-orang yang tunduk itu bukan lemah. Orang yang tunduk itu adalah orang yang membawa kuasa Tuhan yang original. Lihat aja termasuk hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya sombong, dicek kembali, diuji kembali buah-buah pelayanannya. Ya, sombong merasa pintar, sombong merasa ahli teologi, sombong merasa punya gelar akademis, sombong merasa gereja besar, sombong merasa terkenal, hati-hati. Ya,
Karena orang yang tunduk kepada Tuhan, ketika dia lawan iblis, iblis akan lari daripadanya. Jadi ini hal yang pertama saya mau tekankan Bapak Ibu sekalian. Milikilah submission, penundukan diri. Obey to the Lord, taat pada Tuhan. Taat sama Tuhan. Taat itu mau dibalik-balik tetap taat. Atas bawah, bawah atas, kiri kanan kiri tetap dibaca taat. Ya, jangan jadi orang pemberontak. Tetapi tunduklah. Orang yang tunduk kepada firman Tuhan waktu melawan iblis. Iblis dalam bentuk apa? Bentuk penyakit, dalam bentuk kutuk, dalam bentuk sumpah serapah, dalam bentuk tipu muslihat dosa. Maka ketika orang yang tunduk kepada firman Tuhan, dia punya kuasa untuk mengusir setan dengan segala menu-menu sajiannya, tipu trik muslihatnya. Ketika orang yang tunduk pada firman Tuhan mendoakan orang dirasuk roh jahat itu pergi. Bukan karena orang itu besar badannya atau kecil badannya, bukan. Tapi karena orang yang tunduk pada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mendekatlah kepada Tuhan. Ya, mendekat setiap hari seperti doa pagi ini, kita terus ada dalam coveringnya Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh, kitanya yang menjauh. Tuhan tidak pernah tinggalkan, hati kita seringkali yang meninggalkan Tuhan. Ya, jadi hal yang kedua, mendekatlah pada Tuhan setiap saat. Salah satu hal setiap pagi ini bagus banget. Dan saya syukur setiap hari tidak kurang dari puluhan ribu orang yang bisa bersama-sama secara live streaming menyaksikan sharing seperti ini, doa bersama, puji bagi Tuhan, dan di-share sehingga setiap hari tidak kurang dari ratusan ribu penonton setiap hari, berminggu, berbulan, bertahun-tahun. Dan saya berdoa Tuhan kasih kesempatan saya melihat sampai setiap hari jutaan orang boleh mendengarkan Bible sharing sederhana ini dari channel-channel medsos yang ada, yang Tuhan berkati, terjangkau jutaan orang. Membawa setiap orang mendekat pada Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, itu ada api pengudusan. Sehingga api pengudusan itu selain memurnikan kita setiap hari, Ciara, bless you. Kaget saya, masa saya tiba-tiba dikasih gift apa itu? Paus, tapi ada kotanya yang indah sekali gitu. Kayak Yerusalem baru gitu di dalam kitab Wahyu. Makasih Ciara, kaget saya ya. Dapat berkat, terima kasih. Ada yang kasih gift-gift yang besar di TikTok. Terima kasih juga yang di Facebook, ada yang memberikan ratusan bintang. Makasih juga yang di YouTube. Makasih ada yang memberikan stiker-stiker. Semua ini saudara, saya ucap terima kasih. Menjadi apa ya, penghasilan live streaming atau menjadi apa ini, memberkati hamba Tuhan ini. Saudara, kasih ini saya nggak minta-minta loh ya. Ya, karena saya tidak anti kolektor, tidak anti perpuluhan, tidak anti persembahan. Catat baik-baik ya. Cuma yang saya mau tekankan senantiasa, jangan kita jadi orang Kristen minta-minta gitu. Nah, apalagi kalau kita pelayanan ya. Masa mau acara saja, ini sudah mau dekat nanti nih, apa ini, Pasca. Habis Pasca itu berdekatan semua itu dengan Pentakosta. Nah, itu biasanya gereja-gereja atau komunitas Kristen buat kebaktian-kebaktian bersama. Ayo, mulai 2025 ini jangan lagi jalankan proposal. Cobalah, minta sama Tuhan, berdoa. Tanpa proposal, kau berdoa sungguh-sungguh, itu acara Tuhan berkati. Tuhan bisa kirim kayak gini gitu loh. Tiba-tiba memberkatimu dan itu kita terima. Itu enak sekali. Kenapa? Kita terimanya karena yang memberi itu tergerak. Bukan karena hasil kita minta. Gitu. Yang itu saya mau tekankan. Orang Kristen jangan minta-minta. Apalagi gereja. Gereja tidak boleh minta-minta. Gereja itu wakil Tuhan di bumi. Sebagai wakil Tuhan di bumi, kita harus percaya otoritas surga menyertai. Masa gereja minta-minta? Fokus aja kepada pelayanan berita Injil.
ya, mengenai kebutuhan pasti Tuhan cukupkan jikalau kita melayani dengan benar. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, sucikan hatimu. Siapakah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan yang kudus? Yaitu mereka yang suci hatinya, bersih tangannya. Ya, hati ini selalu kita jaga. Ya, ada pujian bilang begini, Yesus, kemuliaanmu pulihkan hatiku. Ada pujian bilang begini, aku menjaga hatiku. Jadi hati ini harus kita jaga. Ya. Minta setiap saat untuk Tuhan kekuatan kita bisa menjaga hati ini. Ya, sucikan hati. Hati ini tempat yang suci. Maka taulah, jangan taruh sampah. Jangan simpan jeleknya orang lain di hatimu. Itu berarti Bapak Ibu sedang apa? Memancing untuk iblis itu bertahta. Karena iblis itu tanpa diundang pun datang. Apalagi kalau saudara-saudara kasih kebencian terhadap sesama di dalam hatimu. Itu seperti sesajen yang engkau bakar mengundang iblis datang lebih cepat, lebih banyak. Gitu. Tapi pujian kepada Tuhan itu mensucikan hatimu dan menjaga hidupmu dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan bertahta puji-pujian. Waktu engkau memuji Tuhan, ada Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, maka yang najis, yang kotor, yang bukan dari terang itu tidak akan pernah bisa menghampiri engkau. Dia hanya bisa mengaum-ngaum dari jauh. Ya, seperti singa yang ompong, yang hanya bisa mengaum-ngaum, tapi sudah tidak punya taring untuk menggigit Anda. Dia hanya bisa mengintimidasi, mentakut-takutin, tetapi tidak punya cengkram lagi untuk membinasakan engkau. Karena bagi orang percaya, hidup kita milik Yesus selama-lamanya, yang sudah dimateraikan Roh Kudus sebagai jaminan milik kepunyaan Tuhan dan ahli waris surgawi. Ya, jadi sucikan hatimu, periksa hatimu, jaga hatimu setiap hari. Yang keempat adalah jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Ketik rame-rame, jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Kenapa kita nggak boleh mendua hati, Bapak Ibu terkasih? Karena ada dua hal yang Alkitab catat keburukannya. Yang pertama, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Dan yang kedua, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, jadi jangan mendua hati. Saudara-saudara, kita semua manusia perlu uang. Alkitab mencatat uang itu dewa Mamon. Mamon, ya. Tetapi bagi hamba Tuhan yang berani menyatakan, saya tidak butuh uang, saya hanya butuh Tuhan. Ini sepertinya ekstrim. Tetapi bagi saya, bagi mereka, bagi kita yang berani berkata, saya tidak butuh uang, yang saya butuh Tuhan. Luar biasa. Tuhan sudah pernah bilang, kalau engkau jadikan Tuhan sebagai Tuhan, maka yang lain itu akan mengikuti. Ayat populernya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan mengikuti, semua akan ditambahkan. Jadi janji Tuhan apa? Utamakan kerajaan sorga. Siapa itu? Tuhan. Waktu saya berkata, saya tidak butuh uang, itu bukan berarti saya sombong atau takabur. Tapi saya mau kasih tahu kepada semua orang percaya, khususnya yang beriman kepada kitab suci, Alkitab firman Tuhan Yesus, bahwa yang kita butuh itu sebetulnya Tuhan. BT itu ya bukan butuh tunai. BT itu adalah butuh Tuhan. Melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan butuh uang.
Tetapi yang pertama kita butuh adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai kita, semua akan tercukupin. Saya ngomong ini, saya alamin. Pelayanan ini butuh uang. Dan setiap bulan ratusan juta, bukan puluhan juta, ratusan juta. Saya tidak punya tambang emas, saya tidak punya tambang minyak, saya tidak punya pabrik, tidak punya usaha apapun, tidak ada. Sekecil apapun, saya tidak ada namanya bisnis. Saya hamba Tuhan, hidup sepenuh waktu sebagai full time, melayani pekerjaan Tuhan. Sejak subuh-subuh sampai sore, malam istirahat, begitu setiap hari. Berminggu, berbulan, bertahun-tahun sampai hari ini, dan sampai Tuhan jemput saya akan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu full time. Tapi mengenai kebutuhan setiap bulan ratusan juta. Tercukupin. Berkat dari mana? Berkat dari sorga. Nanti kapan-kapan saya jelasin lagi, tapi sebagai udah tahu lah. Ya, berkat dari sorga. Nana berkata, bisa aja Pak Pastor ini. Hei, kau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau engkau berkata bisa aja. Kenapa kita berkata burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, tapi kebutuhan hari-harimu, kebutuhan pelayananmu, engkau khawatir. Saya kalau ngomong ini panjang lebar nanti kemana-mana. Tapi mari saya mengajak saudara, melayani Tuhan itu cukup satu hati. Tidak usah mendua hati. Tapi kan begini, tapi kan kita butuh operasional, tapi kan begini, begono. Saya udah melewati fase-fase itu. Dan kalau kita merasa kurang terus. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur, ada kuasa. Ada kuasa Tuhan menyertai. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagunya kan? Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang bersyukur itu pasti cukup. Tapi orang yang selalu mendua hati, susah hati, komplain, nggak pernah cukup. Hatimu itu seperti sumur yang tidak ada akhir lubangnya. Tidak ada ujungnya. Kalau orang yang bersyukur, selalu dia syukuri apa yang ada. Dan itu ada berkat Tuhan. Tapi orang yang tidak pernah bersyukur, dia masuk apapun di hatinya, seperti hatinya itu sumur yang tidak ada akhirnya. Satu isi dunia masuk tidak bisa memuaskan orang yang serakah. Tapi berkat yang secukupnya dari Tuhan bagi orang yang bersyukur, itu bisa membuat mereka memuji Tuhan. Melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian, panggilan yang kudus dan mulia. Makanya dengan sungguh-sungguh, jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati itu tidak mungkin bisa disetia. Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mendua hati itu tidak bisa. Karena kalau apabila kamu mengabdi kepada dua Tuhan, dua hati, dua Tuhan ya, maka kamu akan jadi orang yang pengkhianat dan munafik. Kenapa? Yesus berkata di sana, kamu akan setia kepada yang satu, yang satunya kamu pasti tidak setia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin satu mata air mengeluarkan dua jenis air. Tidak mungkin. Jadi kalau saudara-saudara sebagai anak Tuhan hari ini, percayalah berkat Tuhan ia menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti saudara tidak kerja. Kerjalah pada porsinya, istirahat pada porsinya, layani Tuhan pada porsinya, ibadah pada semestinya. Maka engkau akan melihat luar biasa. Saya pun tidak menyuruh saudara tiap hari ibadah sampai engkau tidak kerja. Tidak. Sekalipun ada mungkin sebagian pelayanan yang tiap hari pelayanan. Akhirnya apa? Tidak maksimal bekerja. Saya tidak melarang saudara untuk ibadah atau melayani, tetapi semua ada porsi masing-masing. Jalankan sedang hierarkinya Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana iman itu bekerja di jalurnya, jalur ilahi. Jangan mendua hati. Orang yang mendua hati itu, dia pasti akan mengkhianati yang satunya. Mengenai uang, mengenai mamon. Mamon itu sebetulnya alat pembayaran, ya. Mamon itu sebetulnya
kalau kita menempatkan dia sebagai hamba kita, dia itu hamba yang baik. Tapi celaka kalau mamon atau uang manusia jadikan tuannya, maka dia akan selalu mengejar uang. Sampai-sampai, maaf kata, saya pelayanan, saya ngomong sedikit soal ini, saya senggol sedikit soal ini, maaf kata, sampai-sampai pelayanan pun juga money oriented, motivasinya adalah uang, kolekte, persembahan. Dengan dalil operasional Pak Pester, saya berkata, memang semua butuh operasional. Saudara hidup aja tiap hari butuh operasional. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa ada berkat dalam Tuhan, gitu lagi. Apalagi kita melayani. Melayani itu andalkan berkat Tuhan. Percaya iman ada kuasa Tuhan. Bukan andalkan pemberian daripada umat. Umat itu datang mau diberkati, mau dikuatkan, mau didoakan, bukan dimintai. Udah, saya lanjut yang lain berikutnya. Saya selesai di bagian kelima. Ya, karena kalau tidak hati-hati, dan saya tadi tidak tekankan hal ini, hati-hati jangan sampai di mimbar-mimbar gereja tanpa sadar ada tipu muslihat ular itu di mimbar menyampaikan firman, tetapi bukan firman kudus dari Tuhan, tetapi tentang memperkaya diri sendiri. Hati-hati. Saya pesan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Yang kelima, cara ampuh kita menang dari tipu muslihat iblis. Yang pertama, tunduk pada firman Tuhan. Kedua, mendekat pada Tuhan. Tiga, sucikan hatimu. Empat, tidak menduh hati. Yang kelima, selalu rendah hati. Ketika rame-rame, selalu rendah hati. Itu tercatat di dalam ayat 10 dari Yakobus pasal 4. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Selalu rendah hati. Yang kelima ini, selalu rendah hati. Baik sekarang engkau ada di posisi manapun, selalu rendah hati. Ataukah saudara hari ini ada di posisi yang tinggi, tetaplah rendah hati. Rendah hati itu bagi orang yang di posisi biasa jauh lebih mudah daripada orang yang sudah diangkat Tuhan posisi tinggi. Rendah hati itu lebih sukar. Tapi saya ingatkan siapapun saudara, dimanapun posisimu hari ini, selalu rendah hati. Maka iblis tidak bisa untuk menjatuhkan Anda, karena Anda selalu rendah hati. Tapi kalau engkau tinggi hati, iblis dengan mudah menjatuhkan engkau dengan tipu muslihatnya, dengan godaannya. Dan juga kalau engkau tinggi hati, engkau berdiri sebagai lawannya Tuhan. Tapi kalau selalu rendah hati, kita selalu ada kuasa Tuhan dan selalu menjadi sahabatnya Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, setiap firman yang tertabur bagi Bapak Ibu sekalian, firman ini memberkati hidupmu, mengubah hidupmu, dan menjadikan saudara-saudara hidup berkemenangan setiap hari.